Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Saudara-saudara sekalian, bahkan seluruh makhluk beribadah dengan sunatullah, caranya sesuai dengan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga bertasbih burung-burung yang terbang di udara, masing-masing mengetahui cara ia sholat dan bertasbih, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ibadahnya matahari bergerak setiap hari dari timur ke barat. Ibadahnya air senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jika matahari terbit berlawanan dengan sunatullah, terbit dari barat ke timur, atau air yang tidak lagi mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini. Seekor burung bertasbih sehingga ia mendapatkan rezeki, keluar mencari makan dengan perut kosong, pulang pada senja hari dengan perut berisi. Jika ia tidak beribadah, maka rezekinya telah habis dan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor kupu-kupu dari seekor ulat yang berzikir di dalam kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu sehingga orang suka dengan keindahannya. Seandainya tidak mau menjadi kepompong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan melanjutkan hidup menjadi kupu-kupu. Seekor laba-laba, makanannya serangga yang terbang, padahal ia tidak bisa terbang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cukup memerintahkan membuat sarang lalu berzikir di tengahnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim serangga terbang menuju ke sarangnya. Saudara-saudara sekalian, apabila manusia makhluk yang paling sempurna asal kejadiannya, dengan akalnya bisa terbang melebihi burung dengan pesawat, kecepatan larinya melebihi kecepatan kuda dengan kemampuan dengan kendaraan, dan mampu berenang melebihi seekor ikan dengan kapal selam. Namun jika tidak beribadah akan menjadi asfalas safilin, dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi rezeki manusia dengan beribadah, sebagaimana Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, langsung mendapatkan makanan dari huzana Allah tanpa asbab. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya, terdapat makanan di hadapan Maryam berupa buah-buahan musim dingin, namun pada saat itu musim panas, dan sebaliknya buah musim panas pada saat musim dingin. Selama 40 tahun, saudara-saudara sekalian, Bani Israel menjalani hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di lembah Tih yang tandus dan gersang, namun tidak mempunyai rumah untuk berteduh. Namun mereka diberi naungan awan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja mereka pergi, awan itu selalu menaungi. Mereka tidak bekerja, namun diberi makanan langsung dari langit berupa mana dan salwa. Pakaiannya cuma satu, tidak pernah dicuci, tetapi tidak pernah rusak selama 40 tahun. Sejak lahir langsung diberi pakaian oleh Allah, dan pakaian itu berubah sesuai pertumbuhan bayi mereka. Ukuran bajunya bertambah sesuai pertumbuhan badannya, karena mereka masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti ketika Dajjal muncul, semua makanan diberi racun oleh Dajjal. Siapa saja yang memakannya akan menjadi kafir. Demikian pula ketika Ya'juj dan Ma'juj dibangkitkan, semua makanan dihabiskan tanpa tersisa sedikit pun. Dan bagi orang yang beriman, hanya dengan berzikir mereka merasa kenyang. Saudara-saudara sekalian, Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang membuat manusia bisa bertahan hidup pada hari itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Tasbih, tahmid, dan takbir yang mengalir di dalam tubuh mereka seperti aliran makanan dan minuman." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ditanya tentang makanan orang-orang yang beriman pada zaman berkuasanya Dajjal. Maka beliau menjawab,
makanan malaikat. Orang-orang bertanya lagi, apa makanan malaikat itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu makanan mereka adalah ucapan tasbih dan takdis, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ucapannya pada hari itu tasbih dan takdis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kelaparan dari mereka sehingga ia tidak takut akan kelaparan. Para sahabat radhiyallahu anhum mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, sehingga seluruh permasalahan pun selesai. Namun kita belum yakin bahwa dengan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Secara zahir melakukan gerakan sholat, namun hati kita berpaling, beribadah tetapi meyakini kepada selain Allah, meyakini kepada pertanian, meyakini kepada perdagangan, meyakini kepada perniagaan, meyakini kepada pemerintahan dan sebagainya, bahwa kebahagiaan itu datang dari situ, sehingga nusratullah, pertolongan Allah, tertangguhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita daripada fitnah di akhir zaman ini dan fitnah dajjal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.